Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi dengan aku Nadia Ulia Syaira di podcast Mandu TV Sawalunto. Here we are, Ikonya. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu salah satu alumni SMA Negeri 2 Sawalunto yang lulus jadi TNI loh. Langsung aja kita sapa. Selamat pagi Bang. Selamat pagi. Apa kabar Bang? Baik. Alhamdulillah baik. Bagaimana perasaan Abang setelah sekian lama lulus dari SMA ini dan kembali lagi ke sini? Alhamdulillah perasaan tentu sangat senang ya, terutama setelah melihat keadaan sekarang yang sangat jauh berbeda setelah saya lulus dari 2021 hingga sekarang. Pertama-tama aku penasaran nih, Abang dari angkatan berapa ya? Kalau abang dari angkatan 2021. Oh, cukup lama juga ya Bang. Ya, Bang. Terus kan dulu tuh belum ada kayak sekarang nih kurikulum Merdeka, masih IPA IPS. Abang IPA atau IPS kalau boleh tahu? Oh, untuk dulu abang jurusan IPA. Pertama-tama nih kan Abang udah dari lama kepikiran jadi tentara, sedangkan rata-rata siswa-siswa SMN ini kalau udah lulus dari SMA tuh pasti kepikiran universitas lain. Oh ya, untuk motivasi menjadi tentara ini saya juga lumayan lama karena mengingat dari kakek saya juga dulu lulusan dari tentara juga. Jadi motivasi terutama ya dari keluarga. Ya seperti itu. Penasaran deh bagaimana proses Abang untuk bisa masuk menjadi anggota TNI? Untuk persiapan menjadi seorang TNI tidaklah mudah karena kita harus mempersiapkan dari jauh-jauh hari, dari sedini mungkin. Kalau untuk kita masih SMA, kita bisa siapkan dari kelas 1, kelas 2, mungkin kita mulai membina fisik kita, membina lari, olahraga, push up, sit up, dan menjaga kesehatan yang memungkinkan kita untuk gagal dalam tes kesehatan nantinya. Dan tidak lupa juga kita harus banyak belajar tentang psikologi, akademik, karena itu sangat mempengaruhi dalam tes nantinya. Untuk proses tes yang kita lewati, pertama kita setelah lulus kita tentu menyiapkan berkas, dokumen-dokumen, mulai dari ijazah, berkas kelulusan lainnya. Kemudian kita mempersiapkan untuk tes kesehatan. Kesehatan ini kita bisa check up terlebih dahulu sebelum kita melakukan tes. Kita bisa datang ke rumah sakit terdekat untuk mengecek kesehatan luar ataupun dalam, mungkin ada gangguan, ada penyakit yang bisa kita obati terlebih dahulu, seperti itu. Untuk dokumen itu harus benar-benar lengkap atau gimana? Untuk dokumen kita harus mengumpulkan ijazah-ijazah kita mulai dari SD, SMP, SMA, dan mengisi nilai-nilai dari ijazah tersebut. Nilainya itu harus bagus atau gimana Bang? Untuk nilai minimal kita kasih punya nilai itu biasanya 60 apa 70 untuk rata-rata nilai ijazah kita. Untuk lulus dari apa nih nilainya tuh harus segitu atau gimana Bang? Benar-benar harus gitu. Kalau misalnya di bawah segitu tapi fisiknya tuh bagus gimana Bang? Sebenarnya untuk nilai ini yang penting kita nilainya itu ada lengkap semua. Nilai itu cuman hanya dokumen-dokumen untuk mendukung saat kita pendaftaran nanti. Nilai yang lebih ininya nanti saat kita tesnya, nilai yang lebih dipergunakan nanti. Kan ada nih salah satu alumni kita yang tes ini tapi bermasalah ke kuku. Kuku itu emang benar-benar bermasalah ya Bang? Kalau untuk kuku sepertinya mungkin penyakit kuku yang berpengaruh ke kulit, ke kakinya misalnya kuku bernanah seperti itu ya. Iya. Tapi kalau kuku seperti itu kan masih bisa diobati, itu makanya kita harus mempersiapkan kesehatan kita jauh-jauh hari. Kalau selagi masih bisa kita obati dulu. Kalau untuk dalam tes kuku ini biasanya ini mempengaruhi juga karena dalam saat kita latihan kita harus banyak lari, kita banyak latihan fisik, banyak yang pergerakan menggunakan kaki ini. Makanya kita untuk kalau kesehatan kaki ini harus diperhatikan sekali biasanya.
Kalau untuk kesehatan mata gimana bang? Kalau mata, sebisa mungkin ini mata ini harus sehat juga. Karena kita banyak menggunakan senjata. Mata yang minus, mata-mata yang kadang ada orang yang rabun-rabun jauh, rabun dekat. Nah itu sebisa mungkin kita mengobatinya jauh-jauh hari karena mata ini sangat mempengaruhi dalam tes kesehatan nantinya. Kalau misal di lasik nih bang, itu masih bisa masuk atau enggak? Kalau lasik itu biasanya masih bisa kalau kita melakukannya jauh-jauh hari sebelum kita tes nantinya. Beberapa bulan sebelumnya kita sudah lasik sebelumnya seperti itu. Terus aku pernah dengar kalau misal sebelum tes itu dia perokok nih, dia berhenti ngerokok sampai minum susu apa gitu, aku lupa. Itu gimana bang menurut abang? Kalau untuk merokok ini sebenarnya tidak jadi permasalahan sampai mereka dites nanti, karena yang dites ini karena untuk kesehatan ini kalau tidak ada penyakit tapi dia merokok tidak apa-apa sebenarnya. Karena yang menyebabkan mereka gagal itu bukan dari merokoknya, tapi penyakit yang disebabkan karena merokok itu biasanya. Kalau masih belum sampai ada sakit gangguan di dalam, masih aman. Selanjutnya bagaimana proses pelatihan saat pendidikan abang? Untuk proses pelatihan kami dalam pendidikan ini emang dilatih dalam kedisiplinan, mental, fisik, semua emang dilatih kita mulai dari awal hingga akhir. Dan pelatihan ini semua memang terstruktur dari pagi hingga malam, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali. Seperti kita dilatih dalam proses pendidikan itu biasanya untuk bangun kita harus bangun jam 4 pagi. Bersihkan kasur, mandi, terus sholat subuh. Terlebih dulu kami lari dulu sebelum sholat subuh. Lari basic sebelum subuh, lari sekitar beberapa putaran, baru kami biasanya itu mandi, pembersihan, dan sholat subuh. Setelah sholat subuh kami biasanya baru persiapkan untuk sarapan pagi. Sarapan sekitar jam 7 dengan ruangan makan yang sudah disediakan. Baru setelah sarapan melalui proses belajar, apel terlebih dahulu, apel pengecekan, apel pagi seluruh siswa, baru kami mulai belajar seperti pelajaran biasa. Seperti itu. Kalau ini kan sekarang kita kehidupan sehari-hari kita menggunakan HP nih bang, itu ada jadwal HP-nya enggak bang? Dalam proses pendidikan kami para siswa nantinya tidak dibekali HP karena HP ini akan mengganggu dalam proses pelatihan nantinya. Ada waktu-waktu saat kami diberi HP nanti ada yang namanya itu kunjungan, nanti bisa orang tua mungkin datang, di situ kita bisa megang HP seperti itu. Terus kalau misalnya nih bang ada berita duka itu gimana biasanya? Untuk berita duka biasanya kami para siswa kebanyakan tidak diberitahu saat pendidikan karena itu akan mengganggu proses pelatihannya nanti. Untuk saat duka mungkin orang tua ada penyampaian dari pembina pelatih yang menyampaikan mungkin kami akan dikasih izin untuk telepon sebentar, mungkin video call seperti itu aja. Terus nggak boleh pulang bang atau gimana? Untuk pulang biasanya belum dikasih. Habis belajar biasanya ada istirahatnya itu ada berapa jam? Dalam proses belajar kami biasanya diberi istirahat setelah jam 10 ada namanya itu lari siang. Biasanya setelah istirahatnya itu kami lari beberapa putaran di keliling asrama latihan. Setelah itu baru kami dikasih waktu kantin itu sekitar 15-20 menit. Itu hanya paling beli minum dan istirahat sebentar sebelum masuk pelajaran berikutnya. Ada jam istirahat untuk tidur siang atau gimana bang? Untuk tidur siang dalam pendidikan itu memang tidak ada. Pendidikan kami hanya belajar, latihan. Untuk tidur itu pun kami hanya dikasih waktu paling cuman
dari jam 1 hingga jam 4. Dalam jeda waktu hingga 1 sampai jam 4 itu kami dikasih waktu jaga 1 jam per regu. 1 jam gantian itu yang namanya itu jaga serambi di barak. Dari jam 12 itu sudah mulai bergantian dari beberapa orang jaga serambi di barak itu biasanya 4 sampai 5 orang jaga di depan, bergantian jam berikutnya hingga jam 4. Kalau boleh tahu Bang, jaga serambi itu apa ya? Jaga serambi ini menjaga, biasanya kami untuk pendidikan ini tidur di barak seperti kan. Di barak satu ruangan baru dibagi-bagi kasurnya seperti itu. Untuk jaga serambi itu kami menjaga yang teman-teman lain, para siswa yang lain saat istirahat. Itu bermanfaatnya gunanya nanti pas saat kami tugas nanti. Yang melatih untuk menjaga berganti-gantian. 4 orang berjaga, yang lainnya istirahat. Nanti setelah 1 jam mereka jaga, roker gantian 4 orang berikutnya. Dan itu telah dibikin jadwal daftar jaga serambinya itu bergantian per jamnya. Berarti itu berlaku dari pagi sampai malam atau gimana Bang? Untuk jaga serambi berlaku dari jam 12 malam hingga jam 4 pagi. Jadi ada 4 regu jaga serambi tiap-tiap barak. Ada dalam pendidikan ini kami memiliki biasanya 4 sampai 5 barak yang digunakan biasanya. Kalau boleh tahu nih Bang, biasa bangun jam berapa ya? Untuk pendidikan kami biasanya bangun jam 4 subuh. Jam 4 subuh bangun, kemudian jam 4:30 kami lari subuh dulu hingga jam 5 ataupun menjelang sholat subuh. Setelah sholat subuh baru biasanya kami itu persiapan sarapan pagi. Sarapan misalnya jam 6:30 atau jam 7. Sebelum mulai pelajaran dalam kelas, kami apel terlebih dahulu biasanya. Apel pagi seluruh pasukan, seluruh siswa. Baru kami masuk ke kelas masing-masing dan ikuti pelajaran seperti biasa. Kalau boleh tahu nih, kelasnya itu sama seperti kayak sekolah biasa atau gimana Bang? Ada pelajaran IPA? Kelasnya biasanya pelajaran yang kami ikuti itu pelajaran dasar-dasar militer. Seperti tata cara berbaris, tata cara penghormatan, tata cara jumpa dengan panglima, komandan-komandan, seperti itu. Kemudian tata cara belajar menggunakan kompas, berjalan di hutan yang tidak ada arah, cara mencari arah cuma lewat matahari seperti itu. Biasanya itu sampai kapan ya Bang? Gitu. Pendidikan dasar itu kami lewati 5 bulan seperti biasa. Itu 5 bulan itu di pendidikan dasar itu dilatih semua dari pengetahuan dasar awal berbaris hingga pengetahuan tentang penghormatan. Kalau boleh tahu nih Bang, pendidikan kejuruan itu apa ya? Pendidikan kejuruan ini adalah pendidikan yang kita lewati setelah pendidikan dasar 5 bulan. Biasanya kejuruan ini didapat dari hasil dari latihan kita 5 bulan. Nilai yang kita dapat, kita lebih menonjol ke bagian mana. Disitulah kita dapat kejuruan yang pas untuk kita, makanya kita dimasukkan di kejuruan tersebut. Kalau Abang sendiri dapat kejuruan ini artileri medan, Armet. Armet ini adalah pasukan bantuan tempur yang mengawaki meriam. Biasanya meriam yang kami awaki ini ada berbagai jenis, ada meriam kaliber kecil, meriam 76, meriam 105, ataupun meriam 155. Dan meriam ini juga ada yang dilengkapi dengan kendaraan, seperti kendaraan tank ataupun kendaraan tempur lainnya. Seperti itu. Kalau boleh tahu Abang pernah ngendarain tank nggak Bang? Kalau untuk mengendarai tank biasanya kami mencoba di pendidikan. Pendidikan kami diberi kesempatan mengawaki semua meriam yang ada. Baik itu meriam tank, meriam di kendaraan tempur. Itu semua kami disuruh mencoba semua kendaraan yang ada. Seperti itu ya bisa. Oh, pasti banyak juga ya Bang. Selanjutnya pasti ada tantangannya dong Bang. Apa menurut Abang tantangan terbesar selama Abang bertugas?
Tantangan terbesar dalam bertugas biasanya karena kita seorang TNI ini kita ditugaskan di jauh-jauh daerah, kita disebar di berbagai daerah di luar sana yang membuat kita tentunya jauh dari orang tua. Yang membuat kita bisa berpikir kita hidup sendiri, tapi tidak seperti itu. Kalau kita di tentara ini kita hidup bersama-sama, sama-sama orang luar, kita bergabung, kita menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitar. Kita harus bisa bersatu dengan masyarakat, kita bisa dekat karena kita di luar itu kita tidak punya orang tua, kita harus bisa dekat dengan orang-orang sekitar. Apa sih kan pasti ada pengalamannya kan. Pengalaman yang paling berkesan menurut Abang selama bertugas itu apa, Bang? Pengalaman yang berkesan. Kalau untuk pengalaman berkesan buat kami seperti membantu masyarakat sekitar yang lagi dalam kesusahan. Ada banyak yang telah kami lewati untuk membantu masyarakat. Tapi yang paling berkesan itu saat membantu orang-orang yang masyarakat yang kesusahan, seperti yang pernah terjadi di tempat saya, membantu orang yang dari kebanjiran, membantu orang bapak yang mau berangkat bekerja, anak-anak sekolah yang mau berangkat sekolah yang harus terhalang banjir, bantu mengangkatnya, bantu menaikkan ke mobil-mobil kami yang ada, kami antarkan ke sekolah. Melihat orang itu bahagia itu menjadi pengalaman berkesan bagi kami, karena menjadi seorang tentara ini tidak hanya harus berperang di dalam medan tugas, tapi dengan membantu masyarakat yang dalam kesusahan, membantu masyarakat yang untuk bekerja, anak-anak sekolah itu sudah membuat kami senang. Berarti banyak juga ya, Bang. Oh ya, kan tentara ini identik dengan perpindahan tugas nih, Bang, dan pasti jauh dari keluarga dan orang tua. Bagaimana cara Abang menghadapi kerinduan terhadap orang tua yang jauh ketika bekerja? Untuk rindu terhadap orang tua tentu pasti ada. Ya, kita bisa mengobati rindu hanya dengan menelpon via video call yang sekarang teknologi sudah semakin maju, kita bisa menelpon kapanpun, dimanapun. Dan rindu ini cara menyalurkannya kita hanya bisa lebih semangat bekerja saja. Semangat bekerja, melakukan kegiatan yang positif seperti itu. Berarti nelpon ya, Bang. Oh ya, Bang, aku ada satu pertanyaan. Kan banyak nih alumni SMA Negeri 2 Solonto yang udah lulus sampai ke Medan tapi dia gagal. Itu gimana ya, Bang? Oh, ini untuk dalam tes ini ada dua tes daerah dan tes terpusat. Untuk tes daerah itu biasanya di daerah masing-masing, seperti kita di sini di Padang sepertinya. Untuk tes di Medan itu udah nyampe ke pusat, karena di pusat ini tes tesnya lebih sulit karena tes yang kita lakukan lebih mendalam dan lebih mendasar. Seperti mungkin biasanya banyak terjadi kegagalan itu di kesehatan. Kesehatan di dalam tes pusat ini mencakupi tes luar dalam. Dalam mungkin ada penyakit kita yang penyakit bawaan, penyakit asma, penyakit yang mengganggu saat kita untuk bertugas nanti. Seperti itu biasanya yang gagal di daerah Medan yang tes pusat. Berarti rata-rata tentang kesehatan ya, Bang? Kebanyakan tentang kesehatan. Pesan dan kesan untuk adik-adik sekalian, jangan berhenti untuk bermimpi. Dengan berusaha, kerja keras dan doa, semua yang kita impikan akan tercapai, termasuk untuk menjadi TNI. Yang penting jangan lupa untuk bekerja keras dan berdoa. Oke, terima kasih ya, Bang. Jadi jangan lupa bekerja keras kalau misalnya mau jadi masuk TNI. Baiklah, segitu saja perbincangan singkat kita dengan Bang Aryo. Terima kasih kepada Abang yang sudah meluangkan waktunya ke sini. Dan kami mendoakan semoga Abang sukses ya bertugas. Amin. Dan diharapkan semoga silaturahmi kita tetap terjaga. Begitulah perbincangan singkat kita pada saat kali ini dengan Bang Aryo. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Nadia Syaira pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe podcast Mandu TV Solonto. Here we are, Ikonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.